warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik itu kontribusi yang baik secara duniawi atau kontribusi yang baik secara ukhrawi. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nikmat dan umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang minadzulumatil nur, yaitu al-Islam. Umat Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini kita memasuki bulan Ramadan hari yang ketiga, hari yang ke Sabtu, Ahad, Senin, yang ketiga ya, yang keempat, hari yang keempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan saum kita pada 3 hari yang lalu diterima oleh Allah sebagai amal soleh, dan juga mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sampai akhir saum kita. Umat Islam dimanapun berada, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis ya, kitab Sahih Bukhari ini menceritakan tentang sholat qiyam Ramadan ya. Sebelumnya saya akan sebelum saya menceritakan tentang sholat qiyam Ramadan pada zaman Rasulullah, maka saya akan memberikan pengertian ya, bahwa sholat qiyam Ramadan adalah sama dengan sholat tahajud atau qiyamul lail di luar bulan Ramadan, atau bahasa sekarangnya kita bisa bilang dengan taraweh. Jadi taraweh qiyam Ramadan ya, Rasulullah menyebutnya dengan sebutan qiyam Ramadan, terus kemudian orang-orang sekarang menyebutnya dengan bahasa taraweh, terus kemudian zaman kalau di luar bulan Ramadan disebutnya dengan qiyamul lail, dan juga atau dengan tahajud. Jadi tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan atau taraweh ya, yang disebut orang sekarang ya, itu adalah sebenarnya sholat sunnah. Sholat tahajud ya, sholat sunnah, sholat qiyamul lail, qiyam Ramadan, taraweh adalah sholat sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, yang ditekankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad menekankan kepada kita semuanya ya, sebagai ibadah tambahan tentunya ya. Jadi qiyamul Ramadan atau sholat tahajud atau taraweh bahasa kitanya, atau qiyamul lail itu adalah ibadah tambahan, tidak wajib sebenarnya. Kalau tidak melaksanakan sebenarnya nggak masalah, tapi memang ditekankan oleh Allah ya di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat 17, surat yang yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu ya. Jadi sholat tahajud atau sholat qiyam Ramadan pada bulan Ramadan disebut qiyam Ramadan, Rasulullah menyebutnya dalam hadisnya ya. Terus Allah menyebutnya tahajud dalam Al-Qur'an, atau juga qiyamul lail ya. Di ayat yang lain juga qiyamul lail, atau orang sekarang menyebutnya dengan taraweh ya. Di bulan Ramadan itu disebut dengan taraweh. Kalau Rasulullah menyebutnya qiyam Ramadan, orang-orang sekarang menyebutnya taraweh. Oke, nggak masalah ya.
Jadi surat 17, surat Al-Isra ayat 79 ini Allah telah menerangkan bahwasanya yang namanya sholat Qiyamul Ramadan, sholat tahajud, Qiyamul Lail atau taraweh, sebutan orang sekarang adalah dia itu dilakukannya pada malam hari, bukan pada Isya. Sebagaimana Muhammad juga melakukannya adalah pada malam hari, yaitu min jawfilel atau pertengahan malam tuh ya, nisfahu pada ayat yang lain, ntar kita baca habis ini ya. Jadi dilakukannya malam, bukan habis Isya gitu loh ya. Itu sebagai ibadah tambahan bagi orang-orang yang pengen khusyuk itu minta kepada Allah ya. Dan orang yang melaksanakannya itu mudah-mudahan, kata Allah, mudah-mudahan melaksanakan ibadah tambahan ini, yaitu Qiyamul Lail, tahajud, Qiyamul Lail, tahajud, Qiyamul Ramadan atau tarawih, mudah-mudahan Allah akan mengangkatnya ke tempat yang terpuji. Jadi ada kemungkinan orang yang melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan, sholat tahajud, Qiyamul Lail dan atau tarawih itu, orang itu akan dimungkinkan mendapatkan, diangkat derajatnya oleh Allah ya ke tempat yang terpuji, sehingga ya keuntungannya apa? Keuntungannya dia itu akan dihormati, biasanya auranya beda tuh ya, auranya beda dari orang-orang lain ya. Dia akan berbeda karena dia biasa melaksanakan sholat tahajud, sholat Qiyamul Ramadan, itu akan orang itu menganggapnya punya apa namanya bahasanya karisma ya, karismanya itu terpancar lah dari dirinya yang suka melaksanakan sholat tahajud, sholat Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail atau tarawih ini, itu ya, sebagaimana surat 17 ayat 79 ini ya. Jadi kalau yang bisa melaksanakan silakan laksanakan, kalau yang tidak bisa melaksanakan jangan dipaksakan melaksanakannya habis Isya gitu loh ya, karena waktunya adalah malam hari ya. Di ayat yang lain di surat 73, surat Al-Muzammil, ayat yang ke pertama sampai ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut gitu ya. Qumil laila illa qalila, ayat keduanya. Bangunlah pada malam hari kecuali sedikit yang bangun. Artinya gak banyak tuh yang mampu untuk melaksanakan sholat tahajud, itu gak banyak ya pada malam hari. Adapun orang pada malam hari biasanya orang tuh kebanyakannya apa? Kebanyakannya itu duduk-duduk ngopi ya kan. Dia nggak ada salahnya juga sih nggak melaksanakan sholat tahajud, karena itu adalah sebenarnya apa namanya bukan kewajiban. Artinya dia hanya sebagai ibadah tambahan yang mudah-mudahan dia akan diangkat kepada derajat yang terpuji, sehingga karismanya ada tuh ya. Jadi bangunlah pada malam hari illa qalila, kecuali sedikit ya, sedikit sekali yang bisa. Nisfahu awingkus, atau setengahnya, setengah malam. Jadi malam itu setengahnya, pertengahannya kapan? Ya kira-kira jam 12 gitu ya, jam 12 malam lah ya kira-kira. Karena awal malam itu kapan? Awal malam itu bisa maghrib, bisa isya itu ya. Kalau isya awal malamnya berarti sekitar jam 1-an tuh ya. Sekitar jam 1 atau sekitar setengah 1 itu ya. Sekitar jam 1 atau sekitar setengah 1. Terus kemudian nisfahu awingkus minhu qalila, ayat yang ketiganya, yaitu seperduanya kurang sedikit dari itu ya, seperduanya atau kurang sedikit dari itu, seperduanya tuh ya boleh ya, atau kurang sedikit dari itu, kurang sedikit lah, taruh jam 12 ya, ya setengah 12 lah boleh ya kan. Tapi bukan habis Isya. Kalau habis Isya bukan namanya tengah malam itu ya, karena di dalam hadis nanti disebutkan bahwa waktunya itu adalah tengah malam, atau dengan bahasa lain dalam hadis Rasulullah menyebutnya dengan kata-kata min jawfil lail. Min jawfil lail itu tengah malam, bukan awal malam gitu ya, beda ya. Jadi pertengahan malam melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail atau sholat tahajud. Dan kalau orang sekarang menyebutnya pada bulan Ramadan disebutkan dengan tarawih gitu ya, tengah malam, bukan pada Isya gitu ya, sebagaimana ayat ini. Auzid alaihi waratil Quran antar itila, atau tambahkanlah ya atasnya, atas malam itu. Jadi maksudnya pertengahan malam kurang sedikit, yaitu setengah 12 misalkan kira-kira lah ya.
auzid alaihi, ya tambahkan, maksudnya sampai subuh gitu loh, sampai malam itu habis, itu terbitnya fajar yaitu subuh. Itu waktu-waktunya tuh, waktu sholat apa namanya, sholat tahajud, qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau taraweh yang orang sekarang itu ya. Waratil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran dengan cara tartil ya. Inna sanulki alaika kolang takila, sesungguhnya kami akan memasukkan ya atasnya perkataan yang berat ya. Jadi perkataannya itu akan berat tuh ya, perkataannya itu akan berat di sisi di manusia ya, menjadi berat, jadi diperhitungkan karena memang dia melaksanakan sholat tahajud ya, akan bisa mudah, perkataan yang berat itu nggak mudah untuk bisa dipanggul, nggak mudah untuk bisa apa namanya, diemban. Itu hanya orang-orang yang kuat tuh, perlu mental yang kuat di dalam mengikuti atau mengemban daripada dakwah atau ayat-ayat Al-Quran untuk disampaikan kepada orang lain, sebagaimana Muhammad juga berat tuh ya. Muhammad juga merasa berat ya, pernah mengadu kepada Allah tentang umatnya yang berpaling dari Al-Quran. Di ayat yang lain tuh ada, tapi ya Rasulullah diberikan kesabaran oleh Allah, dikasih semangat lagi, kasih support, kemudian Rasulullah masih tetap sabar sampai akhir hayatnya. Inna nasyi'atal laili wa hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Jadi pada, kalau yang punya masalah, mungkin yang punya masalah ya, kalau yang punya masalah itu biasanya kalau pengen kepada Allah, minta kepada Allah itu doanya itu ya malam-malam aja tuh ya. Ya kalau habis sholat sih bisa aja sih, kapan aja bisa sih sebenarnya, cuman malam ini kata Allah sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Jadi jiwanya itu untuk mengisi jiwa, supaya jiwa ini tidak kosong ya, kuat, menguatkan jiwa, dan lebih mantap ucapannya. Artinya ucapannya itu lebih lebih kuat ya, ucapannya itu lebih berbobot di hadapan manusia gitu maksudnya gitu ya. Jadi maka kalau orang yang melaksanakan sholat tahajud itu, dia sebagaimana diinformasikan oleh Allah dalam ayat ini ya, surat 73 Al-Muzammil ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud yang pertama waktunya adalah malam ya, tengah malam kurang sedikit setengah 12 gitu, atau auzid ditambahkanlah sampai subuh gitu ya. Itu terus kemudian bukan pada Isya ya dalam Al-Quran. Terus kemudian di dalam hadis Nabi, yaitu tentang waktu sholat qiyamul Ramadan, yaitu Rasulullah melaksanakannya itu adalah min jawfil lail ya, sebagaimana hadis dari Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha maksudnya, akhrajathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail fasolli fil masjidi fasolli rijalun bisolatihi fa asbahan nasu fatahaddatsu fajtama'a aktsaru minhum fasollu ma'ahu fa asbahan nasu fatahaddatsu fakatsuru ahlul masjidi minal lailati tsalitsati fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasollu bisolatihi falamma kanat ar-rabi'atu ajazal masjidu an ahli hatta kharaja li sholati subhi falamma qada al-fajro aqbala ala nasi fatashahhada summa qala amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum walakinni khasyitu antufrado alaikum fatajizu anha fatuwaffiya Rasulullah SAW wal amru ala dzalik. Artinya, dan Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi telah menceritakan bahwa Rasulullah, yang cerita Aisyah nih, ini di Sahih Bukhari ya, di Sahih Bukhari
jilid 1 juz 2 halaman 252. Hadisnya nih ya. Telah keluar suatu malam, bahwa Rasulullah telah keluar pada suatu malam pada tengah malam. Jadi tengah malam minjofil ya, bukan habis isya, bukan ya. Jadi sholat qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud atau tarawih itu sebenarnya malam gitu ya. Tengah malam itu bisa jam 12 ya, tadi kurang sedikit yaitu setengah 12 lah ya, atau auzid alaihi, tambahkan dia, maksudnya malamnya itu dari pertengahan malam tambahin malamnya itu sampai fajar maksudnya gitu ya. Maka beliau sholat di dalam masjid dan beberapa orang laki-laki juga sholat dengan sebab beliau sholat, artinya ngikutin sholatnya Nabi, bukan berjamaah loh ya. Kalau jamaah ada komando, jamaah ada komando, sebagaimana kita tahu kalau jamaah itu ada komando. Rasulullah luruskan barisannya, ada komando. Ini nggak ada komando, jadi orang pada ngikutin sholatnya Nabi, bukan nggak ada komando ya, nggak ada komando. Jadi bukan berjamaah, bukan. Dan beberapa orang laki-laki juga sholat dengan sebab sholatnya beliau. Pada pagi harinya orang-orang pada cerita tuh tentang sholat malam beliau, maka telah berkumpullah lebih banyak lagi dari mereka, lalu mereka sholat bersama beliau. Ya, ini hari keduanya. Pagi harinya lagi orang-orang pada cerita tuh, hari kedua, hari ketiga, orang pagi hari pada cerita, maka bertambahlah banyak lagi ahli masjid dibandingkan ketiga. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid lalu sholat, maka mereka pun sholat dengan sebab sholat beliau nih hari ketiganya nih. Maka tatkala pada malam keempat masjid penuh sesak dari ahlinya sampai beliau keluar untuk sholat subuh. Artinya Nabi Muhammad nggak keluar untuk sholat sholat malam, nggak keluar. Pas keluarnya pas sholat subuh, artinya dia Rasulullah dari keempatnya itu melaksanakan sholatnya itu di mana? Di rumah itu. Lalu beliau membaca tasyahud, kemudian beliau mengucapkan amma ba'du, sesungguhnya, ini khotbahnya Nabi setelah sholat subuh maksudnya gitu ya, sesungguhnya tidak lepas dari perhatianku, kata Nabi, keberadaan kalian di sini, tetapi aku tetap takut atau khawatir hal ini akan dijadikan fardu atas kalian, lalu kalian semakin lemah atau tidak bisa melaksanakannya ya. Tentang hal itu kemudian Rasulullah SAW diwafatkan dan urusan qiyamul Ramadan itu berjalan seperti itu. Artinya Muhammad sampai meninggalnya tidak lagi melaksanakan sholat qiyamul Ramadan di masjid. Bukan masalah di masjidnya sebenarnya, Rasulullah tuh takut apa? Ya takut orang pada ngikutin sholat itu wajib ya, takut juga orang pada ngikutin disangkanya nanti orang berjamaah itu boleh gitu ya, diantaranya kan begitu juga kan. Makanya Nabi sholatnya di rumah ya sampai akhir hayatnya ya, walaupun di masjid juga boleh juga sih, di bawah masjid boleh, nggak masalah ya itu. Jadi waktu sholat qiyamul Ramadannya atau sholat tarawihnya Nabi Muhammad itu adalah cuma 3 hari di masjid, itu pun diikuti oleh orang lain tanpa komando, artinya bukan berjamaah gitu ya, bukan berjamaah sendiri-sendiri gitu ya, hanya orang ngikutin aja sholatnya Nabi gitu loh ya. Namanya Nabi itu orang mulia kan, diikutin gitu loh ya, diikutin. Orang namanya berkarisma itu pasti diikutin tuh, seperti itu. Jadi seperti itu tentang kejadian sholat qiyamul Ramadan pada zaman Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sudah tidak lagi tuh setelah hari keempat nggak keluar, kemudian sampai meninggalnya Nabi Muhammad tidak lagi sholat di masjid, tapi Muhammad tetap sholat di rumah, sholat qiyamul Ramadan di rumah gitu loh ya. Artinya waktunya juga malam, tidak berjamaah. Jadi intinya sholat qiyamul Ramadan itu adalah waktunya malam ya, kurang sedikit boleh jam setengah 12 lah ya, setengah 12, pertengahan malam kira-kira jam 12 ya, jam 12 kurang sedikit setengah 12 sampai auzid alaihi atau sampai subuh gitu ya. Itu waktunya tuh, bukan bada isya. Kalau bada isya mengikuti siapa gitu loh ya, bada isya mengikuti siapa ya, tidak ada. Oleh karena itu ya waktunya tuh malam ya. Terus kemudian bahwa waktunya malam dan juga tidak berjamaah. Seperti itu ya tentang sholat qiyamul Ramadannya Rasulullah ya, yang dikabarkan oleh Aisyah dalam hadisnya yaitu Sahih Bukhari ya, jilid 1 juz 2
halaman 252. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang sholat qiyamul Ramadannya Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.